Sekarang kita akan masuk ke Q&A, kira-kira dari meditasi, kemudian penjelasan yang sedikit tadi mengenai self-worth, apa yang ingin di-shifting energinya, dan space apa yang saya bisa menjadi, sehingga ketika Anda keluar dari sesi meditasi ini, Anda akan lebih antusias untuk menjalani esok hari. Silahkan, apa yang muncul? Malam Pak Rahmat. Halo Dinda. Ya, mau tanya Pak Rahmat. Jadi kan kita maaf ya Pak, ini dia mau kontribusi jadi meong-meong sambil di pangkuan saya sambil minta bentar cikol. Jadi Pak Rahmat, kan kita kan Fat Self-Love versi berkembang bersama, versi kita kan adalah menerima semua baik buruk, the bad, the ugly, dan lain sebagainya yang muncul ya Pak Rahmat ya di kita. Nah, kemudian kan kalau kayak di modalitas akses, itu kan ada salah satu toolsnya kan who does this belong to, yang merujuk pada itu bukan punya kita, sehingga mau kamu pot and pop atau mau kamu clearing sampai kayak gimana pun dia nggak bakalan selesai gitu, karena itu punya orang lain. Nah, bagaimana kan dan memang kita kan juga bisa merasakan, karena kita kesadarannya besar, kita bisa perceive itu punyanya orang tersebut gitu kan Pak Rahmat, bukan punya kita. Nah, ternyata perasaan tidak enak, takut, was-was itu yang maunya kita terima sebagai bagian dari diri kita, ternyata itu adalah milik orang lain gitu Pak. Tapi kan kita terima tuh sebagai milik kita. Nah, itu gimana Pak Rahmat? Padahal itu kan punyanya, barangkali kita lagi perceive punyanya orang lain, tapi sekilas kita merasa itu milik kita, kita yang takut, kita yang was-was. Tapi kan kita juga merasakan, hai Dinda yang takut, welcome to my body, you can stay as long as you like. Itu gimana Pak Rahmat? Sedangkan itu bukan punya kita yang sebenarnya, apakah itu sebenarnya nggak perlu diterima karena itu bukan, apakah kita seharusnya memfilter dulu itu punya kita atau bukan baru diterima, atau walaupun itu punyanya orang lain yang lagi kita perceive, dan kita nggak sadar kita lagi perceive, kita kira itu punya kita, diterima aja. Oke, ini bagus banget, dan ini sempat jadi pembicaraan yang hangat di podcastnya Gary itu yang mana? Jadi Gary Douglas adalah co-creator dari Access, dan ini sangat saya sarankan apa-apa kembali kedua orang ini ya, Gary Douglas dan si Jim Manning, siapa ya? Inyong lupa itu jadinya. Dr. Kin, yes. Inyong lupa itu ya namanya. Gimana? Inyong lupa ya. Aduh, jangan lihat kalau karanyong ya. Jadi kesurupan Ezra yang mana? Kok kamu gitu sih, lupa sama Besti? Padahal cuma tetangga loh. Kalau lupa sih, Pak Rahmat enggak. Jadi tega. Enggak, Dana Kasinander itu adalah go to saya kalau stres. Jadi Warkop itu the best. Jadi anyway, jadi Gary Douglas serta Daniel itu sangat saya sarankan kalau ada apa-apa tolong kembali ke mereka, karena cara pandang mereka mengenai energi itu seru. Salah satunya adalah Gary itu mengalami sebuah kondisi namanya singles, dan dia sempat bilang aku kayaknya mati aja deh. Nah, kemudian dia menemukan pendekatan yang namanya receiving itu. Nah, ketika dia receive itu, kondisinya berubah, dan akhirnya muncullah body process yang teman-teman di sini sudah mulai nikmati dan praktekkan dan sudah menggunakan untuk memfasilitasi orang. Jadi yang kedua adalah, this is my interesting point of view. Nggak ada satupun yang punya kita. Ini yang perlu kita sadari. Nggak ada satupun yang punya kita. Karena kalau kita berbicara mengenai kita, ya berbicara mengenai si Rahmat Hidayat Barus ini. Jadi kalau kita berbicara penderitaan adalah label yang saya punya mengenai Rahmat, pasti saya menderita. Oleh karena itu, kenapa Gary Douglas, kalau nggak salah di 12 step itu nomor 1 kan kembali jadi infinite being ya, kalau akses consciousness ya. Apa-apa tolong kembali jadi infinite being. Itu coba lagi dibaca. Ini saya agak lupa nih. Jadi intinya itu yang pertama. Jadi untuk kita terlepas dari penderitaan, kita tidak berfungsi sebagai label yang kita punya mengenai siapa diri kita. Rahmat, seorang pengusaha, seorang fasilitator dan sebagainya, itu perlu kita lepaskan, karena kalau kita masih pegang-pegang terus, kita akan menderita di situ. Nah, proses receiving, tidak ada satu pun punya kita, karena kalau kita infinite being itu kita akan bergerak dari
receiving everything. Sedangkan kalau kita masih berat dari label, itu akan kita beranggapan ini punya aku, stres yang aku miliki, dan sebagainya. Dan ada pendekatan yang ketiga juga, kalau ini nilai tolong dipertimbangkan. Ada sebuah penelitian mengatakan mirror neuron. Jadi kita bisa memirror kondisi emosi seseorang. Nah itu kalau kita masih berfungsi dari body manusia itu sendiri. Dan menurut saya kalau sudah capek, ketika ada orang yang stres di sebuah ruangan yang tadinya Anda semangat, dan kemudian Anda juga ikut stres di ruangan tersebut dan Anda capek seperti itu, terus ya sadari kalau aku bukan body, I'm not Rahmat Hidayat Barus, I'm an infinite being. Nah ketika dikembalikan Anda menjadi infinite being, menjadi spiritual being, menjadi energi, kecenderungan itu untuk melekat itu akan lepas. Tapi tetap di stepnya yang pertama, yaitu terima semua dengan tangan terbuka. Karena terima itu seperti tadi batu yang kokoh yang berada di derasnya air sungai. Seberapapun derasnya air sungai tersebut, si batu ini nggak goyang, tetap ada di situ. Nah itu yang dimaksud dengan receive. Beda dengan acceptance. Karena acceptance masih ada, acceptance itu di saya masih bergerak dari mind ya. Tapi kalau sudah receiving, ya itu tadi can I be okay with this? Terus menyadari bahwa life is suffering karena itu adalah satu paket. Kalau kita menjadi manusia ya penuh dengan penderitaan. Oleh karena itu selalu ingatkan kita kalau kita bukan manusia, melainkan kita adalah spiritual being atau infinite being. Seperti kata Deepak Chopra, kita bukan manusia yang sedang belajar hal spiritual, tapi kita adalah manusia yang sedang belajar hal spiritual. Itu kenapa gambar yang ada di promo hari ini ada kita dan ada cahaya kan? Karena kita bukan kita adalah cahaya ini gitu. Sedangkan kalau kita masih berfungsi dari diri kita, pasti penderitaan banyak di sini karena udah satu paket. Itu yang buat saya kadang agak heran, kenapa hidup saya penuh dengan penderitaan? Iya, karena Anda masih berfungsi dari Anda. Dan ketika kita masih berfungsi dari kita, dengan story yang kita punya mengenai siapa diri kita, yang belum kita bersedia untuk receive, yang lainnya salah, gue yang paling benar gitu ya. Ya vibrasinya rendah. Low vibration attack, low reality. Low quality reality gitu. Apa yang muncul di sini Dina? Atau teman-teman? Iya Pak Rahmat, di saya light sih itu Pak Rahmat, karena kan jadi ingat lagi memang Gary Douglas, dan kemarin diingetin sama salah satu fasilitator adalah kan kita light. Jadi kalau bukan light kan bukan kita ya, itu pasti masih punya orang lain gitu. Itu saya langsung ingat dan sadar kembali gitu. Ini kalau saya ngomong kenapa emangnya jadi gini ya Pak ya nih anak. Tadi ya ngomong gak ngeong. Terus itu yang pertama, light sih Pak Rahmat, kalau memang semua bukan punya kita, itu kayak langsung oh iya memang kita jadi melakukan penerimaan ya kepada semuanya, even yang bukan punya kita, dan memang semuanya bukan punya kita ya. Iya, karena kalau nggak diakui, kita akan bentuk separasi lagi, dan ketika itu separasi terjadi, aduh, menderita hidup. And suffering, oke. Nah, terus satu lagi Pak Rahmat, tentang sakit kepala saya itu, ini apa yang belum saya sadari ya di sini. Jadi ketika sakit kepala tersebut, ternyata kan saya sempat tanya sama Pak Rahmat, terus kita nemu question yang berkontribusi itu ya Pak. Dan saya sempat fasilitasi yang pasien klien kanker itu kan Pak Rahmat. Ketika memfasilitasi klien kanker itu lumayan berkurang, tapi ternyata enggak, habis itu datang lagi lebih intens lagi sakit kepalanya. Sampai akhirnya kelas berakhir, kan malamnya saya ikut kelas ya Pak Rahmat ya. Sampai akhirnya kelas berakhir baru selesai sakit kepalanya gitu kan Pak Rahmat. Berarti kan ada, dan di tengah-tengah pertanyaan itu muncul memang kesadaran di saya, kayaknya ini kelas gitu. Maksudnya ini muncul tuh kelas. Nah, yang belum saya sadari atau apa di sini yang masih mengganjal di saya ya. Saya sudah menyadari itu kelas, saya sudah menerima, terus saya udah pokoknya jalan aja dengan si sakit kepala ini gitu. Terus ketika kelas itu selesai dan sakit kepalanya hilang sepenuhnya, itu saya selalu merasa, masa harus gini sih kalau tiap mau kelas gitu. Oke. Masa mau kayak gini sih kalau tiap mau kelas? Tadi kan saya udah nerima, udah ini. Akhirnya gitu loh Pak Rahmat. Akhirnya muncul pamrihnya di saya, muncul keselnya di saya kan.
kan aku udah terima, udah asking question, udah ini, tapi dia nggak mau kayak stubborn gitu loh Pak Rahmat, nggak mau gerak, tetap sakit kepala. Apalagi memang si kelas ini dilangsungkan di hari ABRI, jadi ada begitu banyak panggung hiburan, kemacetan di mana-mana, tutup tamrin, tutup sini, tutup sana dan lain sebagainya. Jadi banyak yang tanda kutip ruwet kan Pak Rahmat hari itu. Jadi sakit kepalanya itu luar biasa. Udah diterima dari halus sampai tapi dia akan selesai ketika kelas. Nah, di saya terus muncul story ketakutan yang saya terima juga memang, tapi muncul story ketakutan bahwa kalau mau kelas dan lagi ruwet kayak gitu, lo harus nunggu kelas lo selesai baru lo ya hilang sakit kepalanya. Nah, muncul story gitu Pak Rahmat. Nah, apa itu Pak Rahmat yang belum saya sadari di sini ya Pak Rahmat ya? Yang muncul ketika ada sebuah statement yang dari semua kata-kata yang Dinda ngomong tadi ada yang cukup signifikan energi, yaitu stubborn. Jadi nggak tahu ini, coba dicek apakah ketika kamu mengikuti kelas apapun itu, your critical minds masih berfungsi 100%. Jadi kamu tidak berada di kelas itu serileks mungkin dan semuanya masih dicoba karena kalau kita berbicara mengenai dianalisa. Karena kalau kita berbicara mengenai sebuah kelas yang sifatnya spiritual, untuk bisa perceive and receive itu ya Anda mau tidak mau harus berfungsi atau memilih berfungsi menjadi spiritual. Itu yang kemarin saya minta kepada Dinda ketika memulai kelas seperti itu adalah kesadaran apa yang bermunculan ketika saya mengikuti kelas ini. Potensi apa yang akan bermunculan versi saya ketika saya mengikuti kelas ini. Jadi kelas-kelas spiritual itu fungsinya adalah itu tadi, mengurangi batu-batu dalam diri kamu sehingga akan muncul David versi kamu, akan muncul patung Michelangelo versi kamu. Sehingga kamu tidak akan mencontoh fasilitatornya, tapi kamu akan menemukan karena si fasilitator di kelas itu tidak meminta dia untuk meniru dirimu, melainkan ayo kita kikis hal-hal dalam dirimu yang bukan kamu, sehingga kamu akan memfasilitasi orang menggunakan modalitas ini versi kamu. Ada yang muncul. Jadi kemunculannya begini. Pas ikut kelas itu, ini di saya ya Pak, kesadaran my interesting point of view ya Pak. Pas ikut kelas itu, saya ngerasanya udah relax, kayak wow apa nih yang akan bermunculan. Udah secara spiritual gitu. Yang tidak relax adalah ini Pak, kalau nanti ikut kelas ini nanti hebat, nanti sibuk loh, nanti kritisnya di sana. Ketakutan jadi lebih keren, lebih ini, lebih itu. Ketakutan potensinya keluar, ketakutan ada David, Davidnya keluar. Jadi kelas magicnya tuh saya terima, saya suka si magicnya itu tadi. Tapi kayak ada perlawanan bahwa emang yakin nanti mau jadi lebih keren, nanti sibuk loh, capek loh, lebih sensitif loh ya, lebih banyak memfasilitasi, lebih capek loh, lebih menderita lagi loh kamu daripada ini. Itu ada. Lalu kamu segini aja udah sakit kepala sering, gimana kalau nanti kesadarannya lebih banyak? Nanti kamu sudah malah lebih sering lagi loh. Itu. Dan ini adalah mainan otak kritis kita untuk menjadikan kita biasa-biasa saja, atau untuk menambah lemak-lemak atau bongkahan batu yang tadinya sudah six pack-nya Dinda udah muncul, sekarang udah timbul lagi gitu dengan usaha dari otak kritis kita menambah itu. Tapi Dinda tolong sadari ya, kamu mempunyai potensi, semesta itu berkontribusi untuk membuat kamu rileks dengan kehadiran kucing ini, karena kucing mempunyai satu potensi untuk healing. Jadi kenapa dia ada di dekat kamu untuk memfasilitasi kamu untuk lebih rileks? Karena kucing itu salah satu binatang, di saya ada dua, yaitu ular dan kucing. Itu dua-duanya betul banget. Dua-duanya healing dia, energetic. Jadi saya thank you aja, gila ya gue, kalau gue stres dikit semesta langsung ngedatangin. Jadi itu juga perlu diakui, dan kesadaran ini penting sih. Dan juga kamu ingat, walaupun kamu di dalam kondisi seperti ini, semesta kayak ngasih sesuatu yang lebih bikin kamu lebih relax. Tadi keren sih kesadarannya. Thank you Pak Rahmat. Dan itu emang benar sih Pak, coaching. Terus kan sering gini Pak,
sholat kok saya ngerasa sering didatengin spirit ular ya. Jadi sholatnya itu dikelilingi ular-ular gitu loh Pak di sana gitu. Ini agak serem sih karena saya kan agak dulu fobia ular, sekarang karena semakin sering didatangi semakin lama semakin menerima kan Pak, kayak ya udah serah mau dililit sampai kayak gimana boleh. Tapi ternyata kucing dan ular ya Pak. That's why saya sering spirit ular itu, dan dapat klien yang kulit ular itu juga kan Pak. Oh oke. Ya si Omar. Ya. Kan maksudnya kan dapat itu juga. Jadi ya langsung kayak banyak hal yang ular itu identik dengan transformational and rebirth. Jadi kebangkitan baru dan perubahan itu biasanya dikaitkan dengan ular. Jadi don't make it significant. Jadikan itu hanyalah sebuah point of view yang lucu aja, dan dari I create this, dan sudahkah aku bersenang-senang, sudahkah aku bercanda dengan kondisi yang sudah aku alami ini gitu. Wow, itu ini banget sih pada Light tadi begitu nemu kayak otak kritis, tapi otak kritis di mana? Aku senang aja nih ngelihat magicnya. Di mana sih otak kritis? Oh, ternyata dia nggak mau keluar si Davidnya itu tadi. Ya. Karena ketika kamu semakin berkembang, kesadaran yang akan jadi penguasanya, dan otak akan jadi pelayan, dan itu kan menyenangkan banget. Tapi otak nggak terima, gue harus jadi penguasa. Nah ketika otak jadi penguasa, hidup kita akan menderita, dan otak akan melakukan segala cara. Ini untuk semuanya. Otak akan melakukan segala cara untuk terus menjadi penguasa dengan memunculkan ego-ego yang tadi. Jadi ego itu nggak hanya sifatnya sombong ya, tapi ego yang membuat kita takut seperti Dinda. Kalau gue jago banget, gue makin sibuk dong. Nanti nggak ada waktu buat anak-anak dan suami gue. Semakin gue sibuk dengan modalitas yang sudah gue, banyak lah. Tugas kita hanya simpel sebenarnya, izinkan saja. Menarik ya, ada sensasi, emosi, ego seperti itu dan sebagainya. Oh oke, Pak. Soalnya ini langsung pop up lagi. Soalnya kan sebelum kelas itu, jadi diajak tiba-tiba, cuman saya aja sih diajak mainan sama salah satu fasilitator. Terus habis itu kan saya ada rencana mungkin ambil kelas shamanik ya Pak Rahmat ya. Terus habis itu dia buka tuh healing deck pakai spirit animal. Kita lihat ya, kamu dapat pesan apa dari spirit animal, dan spirit animalnya itu mengatakan bahwa saya sering kehabisan energi. Ya mungkin kayak sakit kepala apa itu kan habis kan Pak energinya, jadi supaya nggak ikut kelas dan lain sebagainya. Karena ada yang menahan kamu untuk kamu selalu merasa udah di tengah-tengah aja. Jadi kamu nggak pernah bisa punya vision, dan nggak mencapai vision karena kamu selalu ada hal yang membuat kamu memaksa kamu di tengah-tengah aja dan berkonflik lah, karena kan infinite being-nya choose to grow kan Pak, maksudnya kan mau berkembang kan, tapi otak kritisnya kan suruh di tengah. Akhirnya kamu draining, dan mungkin itu salah satu sakit kepala kan saya lagi choose to grow dan ini kan Pak, tapi kan si otak kritis kan lagi nggak boleh, udah nggak usah, udah jangan, dan sakit kepala banget. Terus akhirnya draining habis, dan diharapkan mungkin juga saya sampai nggak ikut kelas karena nggak enak badan, sakit kepala dan lain sebagainya. Oke parah. Langsung kayak nyambung pasal gitu. Thank you so much ya Pak Rahmat. Bisa layernya gitu ya Pak Rahmat. Layernya gitu banget. Thank you seru Pak Rahmat. Makasih. Sama-sama. Oke, ada lagi yang bermunculan terutama mengenai self love. Ya, silakan. Iya, enggak, ini tadi terkait dengan pertanyaan Dinda tadi ya. Kalau misalnya tadi kan Pak Rahmat bilang kan bahwa semuanya itu bukan punya kita gitu kan. Kita nggak pernah ngecek lagi dong ini punya siapa. Itu pertama pertanyaannya. Yang kedua, ini nggak tahu ya apa saya yang miss lupa kadang-kadang ya gitu deh pola. Agak gitu. Jadi itu kayak distractor implan itu kan gimana, kan ada clearing distractor implan gitu kan, kayak yang kita kayak yang ngecek dari sendiri punya siapa, oke punya aku. Ini distractor implan gitu misalnya kan. Kita destroy and create gitu. Nah karena kan yang bisa kita destroy and create itu kan cuma punya kita. Kita nggak bisa destroy and create punya orang. Sementara kalau misalnya itu semuanya itu adalah punya orang lain, berarti clearing destroy and create nggak perlu dong, benar?
Oke, bagus. Ini bagus banget. Jadi sebenarnya di saya cara melihatnya adalah diakui keberadaannya. Mungkin di situ kita tidak lihat ini punya siapa, tapi lebih kepada muncul ya. Karena sebelum, kalau kita kembali ke akses misalnya untuk teman-teman yang akses ini, ketika itu sebenarnya, oke, coba. Ini cara pandang saya, tolong jangan percaya nanti ada yang fanatik gue yang di marah-marah. Jadi gini, ini cara gue, terus tolong ini ya. This is my interesting point of view. Jadi ketika sebenarnya kita sudah receive itu, sebenarnya tidak perlu destroy and create lagi. Karena ketika kita akui keberadaannya, biasanya hilang. Karena energi seperti itu hanya butuh diakui keberadaannya. Jadi memang bukan punya kita, tapi sensasi itu muncul. Dan distractor implant, di saya cara memandangnya adalah untuk membuat otak kritis kita bingung. Crazy phrase seperti everything is the opposite what I perceive, nothing is the opposite what I perceive, itu sebenarnya buat otak kritis kita bingung, sehingga kita langsung bisa berbicara dengan our infinite being. Jadi bagaimana saya memandangnya saat itu adalah ketika saya tanya apa sih kesadaran saya di sini mengenai pendekatan access consciousness, mengenai cara pandangnya seperti ini, apa yang bisa saya praktekkan versi saya. Ternyata ketika saya sudah bermulai dari sudah langsung masuk aja ke receiving, saya nggak perlu mengikuti yang selanjutnya. Tapi ini adalah sebuah permainan ya, dan pastikan Liana mempunyai pendekatan versi Anda sehingga jadi gini, ini yang oke, kalau kita ambil dasarnya akses mengatakan bahwa find what works for you, itu yang perlu kita sadari. Tolong temukan yang works buat Anda, itu yang pertama. Dan yang kedua, akses tidak memberikan sesuatu yang baru. Jadi sebenarnya kalau dari kata-kata akses ngomong seperti itu, seperti mengingatkan kita cari ke dalam dan temukan apa yang yang sejatinya sudah stay dalam diri kita, yang ketika kita sering ngobrol, kita akan menemukan versi kita mengenai receiving, mengenai clearing, mengenai afirmasi dan sebagainya. Jadi kalau kita kaitkan dengan pertanyaan Liana tadi, saya tidak lagi melihat fokus ini punya siapa, melainkan menarik ya, lagi ada sensasi ini. Misalnya saya lagi di mall, terus saya karena ini untuk Liana dan teman-teman, ketika saya bilang ini punya orang-orang yang ada di sini, itu penghakiman ternyata. Saya menghakimi orang-orang di luar saya gitu. Dan itu proses receivingnya agak terlalu lama. Tapi ketika saya datang ke mall, tiba-tiba ada rasa berat, terima kasih karena kamu sudah datang, you can stay as long as you like, can I be okay with this? Akhirnya langsung hilang. Tapi kalau ini punya siapa ya, di saya masih terlalu lama itu. Dan ini nih cara pandang saya. Apa Liana yang muncul ya? Yang muncul adalah saya terlalu memegang aturan. Yap. Kalau saya terlalu mengikuti, harus begini, harus begitu. Oke. Jadi kayak yang ya udah sakarepe maunya gimana yang enak aja gitu ya. Mau jadi aja. Jadi ini ada. Nah ini enak. Kamu udah ketawa, udah enak nih energi. Tadi serius banget. Kayak jadi ini kemarin ini saya nggak tahu ya, ini semoga nggak tahu, mungkin teman-teman ada juga yang memegang I don't know kayak gitu kan, karena kan saya belajar ya, kita belajarnya dari itulah satu fasilitator yang itulah gitu ya. Mendengar ada banyak bahwa ini begitu, ini sudah pasti ini sudah pasti itu. Jadi itu yang jadi kayak saya pegang gitu. Jadi bahwa kita tuh ya kita harus nanya ini punya siapa gitu. Jadi karena kadang-kadang sih nggak usah nanya juga udah tahu it's not mine misalnya gitu kan. Nice. Karena kalau di itu kan saya pernah nanya. Jadi ini kita harus nanya gitu. Ya kamu harus nanya ini punya siapa walaupun kamu udah tahu. Jadi dalam hati saya udah tahu, kenapa saya harus nanya lagi gitu kan. Jadi saya masih yang masih memegang harus nanya toh gitu, padahal tanpa bertanya pun saya udah tahu itu bukan. I'm so sorry. Nah terus jadi kemarin itu mungkin Pak Rahmat ingat yang saya pernah cerita soal yang Pak Rahmat kalau saya mau bikin yang ini nanti dianggap klinik atau gimana. Terus.
Jadi kemarin saya ngobrol sama teman praktisi juga, terus dia bilang, lu tuh terlalu memegang aturan bahwa akses harus seperti ini, katanya gitu. Ya. Terus saya bengong, iya kah gitu kan. Jadi ya kayak yang ya udah kan intensi itu kan intensimu tuh kan bukan mau seperti itu tuh kan. Jadi kayak kayak bikin wishing jar misalnya gitu tuh, yang kayak misalnya kita bikin satu botol yang apa gitu, terus kita pegang terus, ya bukan berarti kita memberikan powernya ke si botol itu gitu kan. Ya sama kayak lu kayak berdoa di sejadah, lu kayak minta itu panik juga gitu. Jadi kayak iya juga ya, udah tau gue bego ya. Oke. Yang lain bingung kali ya. Ya sudahlah, itulah dia. Padahal lucu. Ada. Yes. Apa kadar yang muncul dari fenomena ini? Ya gitu, saya harus keluar dari situ gitu supaya kadang-kadang kayak otak saya tuh jadi kayak gampang langsung terbalik gitu loh, Pak Rahmat. Kayak yang ini udah ketemu nih. Oh oke, seperti ini. Nah begitu saya masuk lagi ke kelas itu, saya dengar lagi, oh ternyata tuh yang harus begitu. Dah balik lagi. Yap. Jadi kalau itu tadi, kalau nanti Liana light, tolong kembali ke dua orang itu. Jadi Gary sama si Dane, dengerin podcast lamanya yang gratis di YouTube dan di Spotify, banyak kok yang gratis. Cari aja Dane Here, kemudian si Gary Douglas. Kalau memang mau tahu essence-nya, jadi kembali ke kedua orang itu, dia akan melihat energi dari sisi yang lebih kind. Karena itu tadi, find what works for you. Dan yang saya suka dari Gary, yang sama dengan beberapa ahli spiritual seperti Ramana Maharshi yang saya suka, mereka menggunakan cara pandang yang sama. Dan Ibnu Al-Arabi kan salah satu ahli sufi yang sangat saya suka juga, dia bilang ketika manusia membuka mulutnya penuh dengan kebohongan. Kalau kata Gary apa? Tolong jangan percaya saya, selalu percaya kesadaran Anda. Jadi kedua orang ini cocok lah gitu, karena klinik versi Liana kan nanti akan menginspirasi orang lain untuk semakin percaya dirinya kan, dengan ketika kamu jual apa, misalnya garam buat dia mandi misalnya, itu mungkin fungsinya adalah ketika sudah dibacakan tarot atau sebagainya lah pendekatan kamu, malah membuat orang itu untuk mengurangi negatif self-talk yang dia punya terhadap dirinya sendiri ketika menggunakan garam tersebut, yang menyebabkan dia semakin cinta ke dirinya sendiri. Jadi saran saya untuk Liana dan teman-teman, kalau Anda punya mimpi, tolong jangan banyak bicara kepada orang-orang, langsung wujudkan. Karena itu tadi, nggak ada satupun yang bisa mengerti kita. Yang satu-satunya yang mengerti Anda ya Anda sendiri gitu. Jadi langsung wujudkan. Gitu. Apa yang muncul, Liana atau teman-teman? Ya, saya sempat ada rasa wrongness of me, takut tidak mengencourage, takut tidak mengempower gitu kan. Jadi kayak yang saya nggak mau juga nanti orang-orang jadi bergantung ke benda ini nih gitu kan. Yap. Nggak mau gitu, itu kan tidak mengempower gitu kan. Terus si teman ini bilang, lu kan bisa jelasin. Oh nice, bagus sih, bagus temanmu, seru. Iya, lu kan bisa jelasin bahwa ini tuh seperti ini ya, dengan cara pandangmu bahwa gimana sih maumu itu supaya itu tetap tidak membuat dia bergantung kepada benda itu, bahwa itu justru mengempower. Iya juga gitu. Ya. Jadi kok saya jadi memegang satu keyakinan yang sebenarnya bisa bisa dibikin lentur gitu kan? Ya. Karena yang suami suka dari Liana kan kelenturannya Liana, jadi tolong. Wis bengi iki ngobrolnya wis aduh. Piye nyongge? Oke lah. Siap. Ini aduh, rasanya kayak apa ya? Kayak disiram air gitu, jebres gitu. Karena kan
selalu kita dengar jangan mencampur modalitas bla 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 bla. Para saya kan dukun apa sih itu? Saya tertarik dengan shamanik, modelnya Dinda tadi apa itu ya? Oke, sudahlah. Buat yang lain biar kesempatan nanya. Thank you Pak Rama. Thank you. Sama satu titip pesan Liana, tolong syukuri keberadaan orang ini di kehidupan. Kalau tidak, ini akan menjadi looping terus menerus. Tapi terima kasih udah hadir di kehidupanku. Kamu terima semuanya dan say yes to everything dan hadir. Karena nggak ada yang namanya kebetulan orang ini hadir di kehidupan kamu. Tolong disyukuri. Definisi syukur itu kamu temukan sendiri versi kamu. Aduh, rasa kayak yang lepas berisik. Terus. Suara Mat. Ada lagi. Halo. Ya. Suara Mat, aduh, apa namanya? Kita di sini tuh semua memang terkoneknya luar biasa ya. Maksudnya, kemarin kan ya ada Dinda kan di kelas itu. Jadi kita setiap kali si Ryan bilang apa, Iren nasionalnya belakang dia juga ditendang. Kita penyebaran terus Paramat gitu. Apa-apa gitu. Feelingnya apa tuh Bu Pendeta di kamu banget. Kita udah paham. Kayak kebagian dan penderitaan Bu Pendeta, ini dirimu. Terus kalau apa ya? Kita kan Paramat bilang. Gitu, jadi begitu ya ada. Aduh udah selesai. Kita back to topic ini. Jadi mengenai kelenturan kan jadi hari ini itu kan kelasnya Money and Entities kan. Ya, yang Iren bilang udah sampai Jakarta. Terus Iren masa cuman buat kelas yang cuman berapa jam itu kemarin 2,5 jam saya. Ya, 3 jam. Terus Iren tuh merasa tidak mau menerima gitu loh. Udah money entities lagi. Gila kan itu. Maksudnya money itu sesuatu yang buat Iren is not my trouble gitu. Maksudnya gaya kan, gaya bener. Asik. Enak sih. Energinya enak. Enak atau sembuhan yang bukan dua. Terus. Pas kelas foundationnya itu waktu itu Iren pokoknya yang penting kamu hadir gitu kan maksudnya. Terus Iren tuh bilang pada saat yang di sana itu yang termasuk kliennya Dinda yang udah di atas dia bilang siapa yang merasa require money? Iren dianya aja bilang ya butuh lah bilang. Iren bilang aku nggak butuh gayanya loh, minta ampun. Nggak butuh, aku kesepian di sini. Kayak gitu. Terus habis gitu semua langsung bum gitu. Dan yang terjadi adalah ya drama-drama, tapi tetap saya merasa kayak money itu bukan not my problem gitu loh. Terus tadi Pak Rahmat saking mungkin udah bilang kemarin kan apalagi Iren tuh pernah dikasih tahu gitu loh. Maksudnya sama beberapa teman kalau misalnya fasilitator yang satu ini nggak banget, udah mata duitan apa semua gitu loh pokoknya. Jadi udah ada judgement-nya duluan. Iren merasa nggak mungkin receive macam-macam, tapi ya Pak senilai dengan duitnya beda lah Pak ya sama yang di sini. Aduh. Sudah back to topic. Terus dia kadang nggak connect gitu loh. Kita ngomong lain, dia ngomong lain. Oke. Coba kan. Terus habis itu tapi memang dapat sih Pak. Maksudnya dapatnya adalah sama seperti si Liana tadi bilang. Apa yang membuat pokoknya Iren tuh kayak need to be right. Ya itu tuh gede banget. Berarti kan gak elastis ya Pak ya. Padahal Iren merasa Iren sabar. Tapi keinginan need to be right itu kenapa Pak? Akhirnya Iren tadi terjang semuanya. Padahal Pak pusing, gemeteran, dingin. Maksudnya keringet dingin. Sampai di sana Pak, begitu masuk itu langsung muntah-muntah loh Pak. Iren tuh nggak pernah, karena menurut Iren itu klinik gitu loh Pak. Maksudnya orang-orang yang biasanya kalau habis di clearing terus gitu itu kayak Iren apa sih gitu loh. Oke. Kamu kayak terlalu berlebihan gitu loh. Oke. Cuman akhirnya ngerasain sendiri itu tadi dan
tiba-tiba di telepon mama gitu, drama yang bukan ya drama ya, maksudnya waktu sebelum kelas tuh kayaknya tantangannya gede banget. Jadi Iren bilang nggak bisa ini, aku memfasilitasi begitu banyak orang di bukan begitu banyak. Makanya kemarin begitu Iren tanya kelasnya berapa orang, begitu dia bilang oh cuman segini, Iren tuh langsung bilang oke, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya sampai aku memfasilitasi, waduh, padahal yang fasilitatornya yang sana, Iren yang merasa akan memfasilitasi mereka semua loh Pak. Ya. Pada kenyataannya iya, Iren ikut terfasilitasi sih. Tiba-tiba ya itu mama tuh menyalah-nyalakan Iren, padahal dia yang lagi butuh ya. Dia yang lagi butuh untuk pinjam my credit card gitu. Tapi dia mengatasnamakan Tuhan. Pak, benar-benar begitu tadi masuk kelas tuh Iren dapat langsung loh Pak. Dia bilang spiritual bullying, apa tuh? Spiritual abuse. Loh, benar-benar Iren ketakutan loh Pak tadi itu. Kayak maksudnya hidup Iren sekarang itu, maksudnya Iren sering curhat ke Pak Rahmat kan, mungkin kalau misalnya some people kayak merasa kayak ya udahlah kamu nggak menerima kan hidupmu sekarang udah enak gitu. Tapi udah kayak ya spiritual abuse loh Pak baru dapat Pak. Maksudnya kayak nggak bisa, Tuhan pasti marah gitu. Ya itu kan benar-benar. Jadi kalau misalnya tadi ditanyain sama fasilitatornya, money kamu nolak apa? Ya saya bakalan mati gitu loh, die by spiritual. Jadi ya berarti kan keinginan need to be right, nggak elastis, itu yang perlu dikurangin dari saya kan ya Pak. Oke, without any self blame. Jadi nggak ada yang salah dengan kamu ingin selalu benar dan tidak elastis. Dan memang yang saya suka dari kata-kata Iren tadi adalah mengenai uang, saya nggak require because I'm choosing to have money, not require anything kan. Kita tuh nggak butuh apa-apa ya. Kalau kita dari sisi spiritual kita melihatnya I don't require anything, but at the same time I can receive everything. Nah setelah kita menyadari itu, ya uang tuh aku nggak butuh, aku memilih. Karena kita asik nih. Dimulai dari kita yang asiknya berkarya dan kemudian uang itu akan mengikuti. Jadi ya, saya suka dengan energi Iris sih. I don't require money because I choose to create and generate money. Dan money definisi versi kita adalah energi, bukan lembaran uang ya. Ini yang perlu kita ingatkan sama-sama. Kalau kita sudah berbicara uang di sisi spiritual, it's not only about the rupiah itself, tapi ketika Anda dimudahkan berangkat ke Jakarta seru banget, kemudian ketemu teman-teman selama di kelas juga seru. Dan Irin, sampai kamu being okay with everything yang ada di sana. Ketika kamu datang ada yang terus kamu tidak lagi separasi, melainkan menarik ya, orang-orang itu memilih untuk receiving dari nggak apa-apa juga, itu adalah pilihan dia. Kalau kamu bergerak dari separasi, Tin, kamu akan mengobati semua orang di sana. Tapi kalau kamu menarik ya, orang-orang ini lagi seperti itu, menarik, dan kamu gratitude dengan apapun pilihan mereka ketika clearing apapun yang mereka mau pilih, dan kamu seperti yang saya minta ke Liana tadi kan, untuk mereceive orang itu, sampai kamu mereceive dan gratitude dengan kehadiran, karena pertemuan kamu di situ nggak kebetulan juga kan, kamu memilih dan ada di lingkungan itu, sampai kamu menerima kondisi itu, kamu akan mengobati orang itu secara tidak sadar. Tapi ketika kamu bergerak dari receiving, terima kasih aku ada di sini, ada orang yang dan ada orang yang begitu, dan ya kamu terima semua, kamu nggak akan mengobati secara tidak sadar. Kamu akan menginspirasi mereka untuk menarik ya, si Irin ini walaupun di clearing dia nggak ya, karena Irin menyadari ada pilihan yang lain kok ketika di clearing dibandingkan aku harus misalnya. Jadi ya itu sih. Cuman kenapa tadi itu mungkin berarti resistennya Iren selama ini merasa tidak ada resisten terhadap money gitu loh Pak. Tapi kok bisa sampai muntah, itu berarti kan Iren sangat resisting karena Iren merasa itu adalah dosa. Padahal bukan dosa ya. Apa tuh? Mengenai spiritual bullying tadi. Enggak kan. Makanya Iren bilang Iren tuh nggak ada pernah masalah sama money, tapi Iren tuh masalahnya adalah dengan relationship. Makanya
ketika relationship-nya nggak oke, money-nya juga jadi akhirnya nggak ada artinya gitu loh. Makanya tadi agak ke-clearing karena pada dasarnya ketika kita relationship ya memang ketika itu relationship bukan relationship kan, money juga kayak money itu kan energi ya Pak, meskipun ada duit nggak ada duit itu kan energinya gimana gitu kan. Itu yang akhirnya energinya stuck kan. Makanya tadi ketika Iren kelas money itu Iren sengaja bawa tasnya. Iren biasanya kalau misalnya Hermes tuh Iren taruh di kloset aja gitu, nggak berani. Maksudnya ya untuk kelas-kelas yang ya nah gitulah. Terus bener Pak, begitu masuk padahal itu sengaja fasilitatornya makanya Iren tuh kurang oke sama kelas yang tentang money itu. Kenapa? Karena Iren merasa ini bullshit fasilitatornya. Kalau misalnya Iren mau fasilitator aja Iren bisa, apalagi dia kan mengadakannya di Park Hyatt gitu kan. Ya kalau yang lain, wow udah mengundang money nih. Nah sementara Iren biasa ya, Iren 3 minggu di situ gitu loh, tahu. Jadi banyak resistennya gitu loh Pak. Tapi ternyata emang Pak, begitu Iren masuk, mereka udah mungkin terlambat pakai tas gini gaya betul loh. Terus bawa juga kan. Jadi kayak mereka bener-bener benci banget pandangannya ke Iren, you know. Oke, banget. Ya di situ loh, Iren langsung bener-bener muntah Pak. Karena kan biasanya orang pura-pura ya. Kalau misalnya nggak menerima Iren gitu kan. Banyak kan masih pura-pura. Ini nggak sama sekali loh mereka semua. Bahkan sempat di-kick dari grup karena mungkin. Maksudnya di situ Iren belajar receiving judgment tuh kayak gini. Sementara fasilitatornya tadi bilang kamu bukan receiving, kamu acceptance. Jadi makanya langsung ditahan di body aja gitu, muntah. Oke. Dan yang muncul di sini agak signifikan juga need to be right. Jadi ada sebuah quote yang menarik. Apakah kamu need to be right atau kamu pingin di relationship? Karena harus salah satu. Karena kalau ada di need to be right, kamu nggak bisa di sebuah relationship. Dan ini menurut saya energinya agak mirip dengan relationship kamu tidak hanya romantically, tapi juga terhadap uang. Karena ketika kita berbicara mengenai uang, yang mana itu adalah energi dan high vibration, yang kaitannya dengan energi itu sendiri, yang sifatnya infinite, need to be right adalah finite. Semuanya kan bersifat dari otak kritis yang kita punya. Dari memori, dari cara pandang dan strategi yang biasanya adalah dari masa lalu dan itu works, tapi setelah pandemi semuanya kan diminta kayak dihancur leburkan sehingga kita lebih fleksibel dan tidak lagi berfungsi need to be right. Kita akan bergerak dari apa yang bisa kita ambil nih actionnya dan bergerak dari merespon bukan bereaksi. Sehingga need to be right-nya perlu dilepas sehingga hubungan kita, relationship kita dengan money, romantically, dengan anak kita. Jadi ini akarnya banyak banget, Rin. Dimulai dari keinginan kamu untuk selalu benar. Soalnya kalau enggak seperti tadi Pak, itu untungnya Iren terfasilitasi Pak. Apa maksudnya? Mama pas kebetulan tiba-tiba telepon dan mengutuki Iren gitu, dan itu kan so real ya Pak ya, kalau sudah melibatkan Tuhan kan. Bilang pokoknya Mama sudah kasih tahu kamu yang benar. Jadi kalau misalnya padahal dia taunya nih kayaknya Iren ini lagi sakit kritis, tapi yang dia lakukan adalah malah padahal dia belum tahu loh hasil yang luar biasa yang kita lakukan berdua ya Pak ya. Wadidaw. Tolong dijelaskan dulu biar nggak tahu paham ini. Berdua ngapain? Nggak bercanda. Kan kita sebelum ke ruang dokter kan Iren bilang Pak ini kayaknya penyakitnya kritis Pak. Ternyata keluar dari dokter luar biasa kan, amazingnya. Cuman tapi dia tahunya begitu Pak, karena kita semua saya sama suami udah bersepakat daripada berdrama lebih lagi gitu loh Pak. Terus kan katanya kita mesti berhikmat kan Pak. Tapi mungkin maksudnya terlalu menghayati perannya sampai akhirnya ke Jakarta pun sesek lagi gitu loh Pak. Yes. Jadi aduh sudahlah. Terus dia bilang,
Pokoknya bayangkan ya, seorang anak yang mungkin saja kritis, dia malah menghakiminya adalah pokoknya mama sudah bilang, dia nggak peduli, bukan peduli dengan sakitnya. Jadi, aduh, ya mungkin tadi di-clearing semua di kelas tuh, maksudnya betapa pentingnya kamu menunjukkan untuk menjadi benar, bahkan kepada orang yang tidak benar-benar tulus mencintaimu. Padahal Iren nggak cerita sama sekali loh ke Yes. Seru. Jadi dia bilang, loh Pak, tapi kita sebagai anak ya, kalau misalnya maksudnya udah melibatkan Tuhan ya, Tuhan yang akan menghukum kita, itu kan gimana ya Pak ya? Oke, Pokoknya kamu sudah bilang yang benernya gini, sampai Iren bilang, loh hidup di realitas dikit dong, dia hidupnya di rumah terus, dia ributnya menyalahkan cuman apa kan gitu kan. Soalnya dia nggak ketemu orang lainnya, jadi dia memang paling benar. Gimana dong Pak? Ya, yang pertama untuk semuanya yang perlu disadari adalah, apalagi kalau kita sudah mengaitkan dengan orang tua, bos dan sebagainya, itu kita sedang berfungsi dari label kan. Jadi sadari bahwa apapun yang sedang mereka katakan kepada kita adalah real, tapi belum tentu true. Mereka ngomong itu, tapi belum tentu benar. Maksudnya apa? Ya kita terima aja cara pandang ibu dengan ngomong seperti itu yang menggunakan Tuhan untuk menakut-nakuti kita. Ya terima aja. Sampai kamu bisa menerima itu, kondisi ini nggak akan looping. Kamu akan selalu, kalau menerima gini, oh terima kasih ya Maya, mama tuh memang mencintai diriku deh dengan mama memberitahukan aku seperti itu. Yang obrolannya biasanya memakan waktu sekitar 15 menit, dengan 5 menit akan ditutup teleponnya dan Irin bisa langsung fokus kembali ke kelas. Jadi when you need to be right, proses konfrontasi semakin lama. Tapi ketika kamu ditelepon dan kamu menyadari aku adalah infinite being, aku bukan Irin, dan aku sedang dihadapkan sebuah kondisi yang mana kan kebanyakan orang, aku nggak mau ada di kondisi ini, artinya aku konfrontasi dengan dia, aku perlu jelaskan kepada dia. Sayangnya orang-orang yang ada di depan kita itu nggak butuh penjelasan, dia hanya pingin diakui kalau dia benar. Nah kita sebagai infinite being ya kasih aja gitu, karena kita ada kerjaan lain kok yang lebih penting dibandingkan melayani ini kan. Jadi aku mencintai ibuku dan kemudian terima kasih ya Bu ya, karena udah mengingatkan aku yang dia tadi menyerang kamu akan kemudian menutup nelponnya dan kamu bisa fokus kepada yang lain. Jadi need to be right mungkin akan menjadi semacam tema untuk dirimu Irin, untuk mengingatkan ke dirimu sendiri. Kalau aku nggak perlu untuk membuktikan diriku kalau aku selalu benar, kira-kira pilihan yang tersedia di sini apa? Sehingga kamu akan selalu menjadi ruang bagi orang-orang. Dan menariknya ya, ketika Irin dan teman-teman nanti tidak lagi berfungsi ingin selalu benar, orang-orang yang vibrasinya seperti itu udah nggak relevan lagi di kehidupan kita. Anda sudah bertemu dengan orang-orang dengan vibrasi yang berbeda. Orang-orang tersebut akan mencari orang-orang lain untuk dikontrol karena mereka belum bersedia menerima. Gitu. Apa yang muncul di sini? Wow. Ya. Thank you. Ya. Oke, keren ya ceritanya. Jadi, ya. Oke, silakan, Rosita. Pak, hai Pak, saya pertama kali di sini. Halo, ya saya baru ngeliat channel ini kemarin, jadi baru subscribe kemarin. Saya cuma mau nanya aja Pak, kan kemarin kan yang saya nonton itu kan tentang from someone to be no one. Yes. Bener no one ya bener ya. Itu apakah bisa pakai meditasi yang tadi Bapak pimpin ke kita tadi lagi pertama kali dibuka? Nah itu aja Pak pertanyaan saya. Oke. Keren pertanyaan. Jadi untuk teman-teman yang belum lihat YouTube, nanti bisa ke YouTube ada From Someone to No One. Jadi sebenarnya terinspirasi dari Arya Stark, di mana dia ketika ingin membunuh pembunuh keluarganya, dia ingin menjadi pembunuh yang jago, sama pelatihnya diminta, kamu gak akan bisa bunuh orang kalau kamu masih memegang teguh siapa dirimu. Nah ketika diminta dia untuk menghancurkan dirinya, label yang dia punya, akhirnya dia lebih cepat menyerap ilmunya dan lebih mudah untuk membunuh musuh-musuhnya. Jadi From Someone to No One ini terinspirasi dari
kondisi manusia ketika masih berfungsi menjadi manusia, dia akan penuh dengan akan berfungsi akan berfungsi dari ketika kita masih berfungsi dari someone, kita akan penuh dengan penderitaan hidupnya, karena saya masih memegang label kalau saya adalah Rahmat Barus. Nah, di setiap penderitaan atau tantangan yang datang di kehidupan Anda ada satu persamaan. Apa itu persamaannya? Yaitu ada kita di sana. Ada label yang kita punya. Nah, untuk mengubah kehidupan kita, kalau kita sudah merasa capek tiap pagi bangun tidur penuh dengan drama, penuh dengan survival mode, yang kita pilih yang mana itu adalah efek samping atau satu paket dengan kita sebagai manusia, mungkin sebaiknya Anda mempertimbangkan diri Anda untuk menjadi infinite being, kembali menjadi sejatinya Anda. Nah, kesadarannya yang perlu kita sadari adalah life is suffering, kata Buddha, yang mana life is suffering kalau kita menderita, artinya kita masih memegang label mengenai siapa diri kita. Karena kalau kita bergerak dari ada penderitaan misalnya saya ditipu sama orang, ketika saya menderita, artinya saya masih memegang kalau saya adalah Rahmat Barus. Nah, ketika saya menyadari aku menderita akibat ditipu orang, yang mana itu adalah aku sebagai label untuk menjadi no one, saya perlu bergerak dari cara pandang, apa sih kontribusi dari kejadian ini? Apa yang belum saya syukuri dari kejadian ini? Apa yang benar dari kejadian yang belum saya sadari? Nah, ketiga pertanyaan itu akan membantu saya untuk naik kembali menjadi infinite being, atau istilah manajerialnya helicopter view. Kita akan melihat kondisi yang kita hadapi dari cara pandang yang berbeda, setingkat lebih tinggi dibandingkan kondisi yang kita alami. Karena ketika kita masih menderita, itu masih critical mind yang berfungsi. Ini salahku, aku nggak banget, aku tolol banget sih, aku udah S2 ITB lagi, tapi kok masih mudah ditipu sama orang. Itu aja omongannya. Nah, kalau masih bergerak dari self-blaming, self-talk-nya masih blaming ourselves, itu kita masih bergerak dari someone. So, to become no one, yaitu gunakan pertanyaan. Dr. John DeMartini ini adalah orang yang pertama kali mengenalkan saya mengenai kekuatan dari pertanyaan. Pertanyaan yang berkualitas ya, bukan pertanyaan yang, aduh kenapa ini terjadi kepadaku. Kalau, aduh kenapa ini terjadi kepadaku, masih berfungsi dari someone. Akan menyalahkan diri kita sendiri. Tapi, to become no one, yaitu, dan Dr. John DeMartini pernah mengatakan, penderitaan itu hanya akan terjadi saat kita tidak seimbang dalam melihat kondisi. Ketika terjadi sebuah tantangan, kita akan selalu menderita karena melihat ini salah nih, ini gak benar nih, aku tolol banget sih gitu. Nah, untuk tidak menderita, Dr. John DeMartini meminta kita untuk melihat keseimbangan dari itu. Apa yang benar dari kondisi yang belum saya sadari? Apa yang belum saya syukuri dari kondisi ini? Apa sih yang benar dari kondisi yang belum saya sadari? Nah, untuk menjawab pertanyaannya Rosita, untuk become no one from someone adalah, pertama, dapatkan dulu kesadarannya. Kesadarannya sudah kita dapatkan tadi. Kalau menjadi someone akan selalu penuh dengan penderitaan. Mari kita menjadi no one. Nah, caranya seperti apa? Cara yang paling simpel, Rosita dan teman-teman, adalah menggunakan pertanyaan. Pertanyaan berkualitas. Apa yang benar dari kondisi ini yang belum saya sadari? Mungkin itu dulu yang dipakai. Dan yang kedua, cari hal-hal yang menyenangkan buat Anda. Kalau meditasi tadi terlalu, aduh Pak, membosankan meditasi buat saya, udah cari yang lain. Yaitu walking meditation, misalnya jalan pagi sambil dengerin podcast yang berkualitas seperti podcast Berkembang Bersama. Dengerin podcastnya sambil jalan pagi. Atau kesukaan saya yang lain adalah ini, bersih-bersih rumah, kemudian ngepel rumah, cuci piring. Itu menurut saya adalah sebuah meditasi yang menghancurkan label mengenai siapa diri saya. Nah, itu mungkin. Apa yang muncul, Rosita? Silakan. Apa yang muncul? Saya bingung. Maaf ya Pak. Gak apa-apa. Jadi apa nih tiba-tiba yang muncul nih? Oh gini Pak, boleh jujur nggak Pak? Kan tadi kan Bapak kan tadi kan bahas ya tentang bos. Ya saya lagi berantem deh sama bos saya. Ya. Ya, jadi saya jujur nih mengganggu saya. Jadinya saya sampai nyari bagaimana ya supaya gue tidak
gue tuh bisa balik lagi produktivitas gue karena ini keributan menghancurkan produktivitas saya. Saya udah kayak saya kayak anak SD yang disconnected dengan pekerjaan saya. Jujur deh, saya ngomong jujur lah. Ya jadi makanya saya kan kemarin kan sempat tulis pesan ke bapak, Pak, saya I need your help. Nah itu sebenarnya itu deh, I need your help ya gitu. Cuman ya, tapi yang masalah bos sekarang saya udah mulai mengerti deh, Pak. Tadi bapak kan udah ngomong di hidup ini antara kita mesti milih antara need to be right atau be in the relationship ya. Benar nggak tadi ya bapak ngomong gitu ya Pak ya? Ya udah saya kayaknya saya jujur Pak saya kayak tadi, aduh kok gue kayak ketonjok gitu. Ya udah tapi ya jadi sebenarnya pertanyaan saya balik ke yang Noan. Ya udah saya sekarang udah banyak mengerti deh Pak. Tapi Pak boleh Pak saya nanya lagi. Itu jadi meditasi yang tadi yang Bapak praktekin tadi itu baru buat saya baru tahu ada meditasi seperti itu. Maafkan kedoraan saya. Dan meditasi yang saya ikuti nggak begitu, tapi itu bisa Pak membantu kita untuk mengurangi label diri kita bisa. Di saya bisa dan tolong ini yang selalu statement yang saya kasih di teman-teman di sini yang lainnya adalah tolong hanya percaya diri Rosita, pertanyakan semua. Jadi kalau itu tadi kembali lagi kalau meditasi ini tidak berfungsi, cari yang lain karena banyak kok pendekatan-pendekatan lain yang tentunya fun untuk versi Rosita sendiri. Tapi kalau mau main-main di meditasi nanti masuk aja ke Spotify-nya, nanti saya kasih di grup kita, nanti Rosita bisa pilih mana yang works buat kamu. Dan keren banget nih, kamu cepet banget dapat kesadarannya mengenai need to be right. Jadi ini tolong diakui juga kalau kamu udah cepet gitu ngertinya. Ya Pak, Pak saya berminat dengan meditasi. Nggak tahu kenapa saya enjoy dengan meditasi. Oh nice, oke. Boleh Pak. Oke, siap. Ya, makasih banyak ya Pak. Makasih Pak. Iya, seru. Jadi kita terconnected secara awareness, secara energi. Jadi pembicaraan ini memang fungsi saya hanya memfasilitasi energinya, kan tidak dari saya tadi, dari Irin, dari Dinda dan dari Liana. Jadi ya itu serunya bermain-main secara energi, itu serunya di situ. Oke, ada lagi? Ada yang pingin di shifting energinya jempol sih? Ya. Hai Pak. Halo Bi. Iya Pak, jadi saya tuh baru pulang dari rumah nih Pak, ketemu orang tua saya kan. Ya. Terus udah gitu kan, jadi ayah saya tuh sakit-sakitan terus dan saya pernah masuk ke kelasnya Kak Lia gitu kan. Untuk gimana ya caranya ayah saya nggak mau ke dokter, nggak mau kemana gitu. Lia ngasih tahu kamu sehat aja dulu gitu kan. Karena kan kalau saya pulang tuh saya suka muntah-muntah gitu. Jadi saya tuh punya sakit lambung dan kalau makan kebanyakan saya muntah. Terus saya iya benar juga ya, saya harus sehat dan saya liatin ke orang tua saya, ya udah cukup gitu kan. Nice. Nah, terus udah gitu saya pulang gitu kan. Terus saya liatin saya makan banyak, udah gitu dan saya baik-baik aja, nggak muntah dan lain sebagainya. Abis itu mama saya bilang sebelum pulang ngobrol sama ayah ya, kayaknya ayah tuh udah nggak punya keinginan buat ngapa-ngapain gitu. Jadi sakitnya tuh karena memang beliau nggak punya keinginan. Ya. Terus saya coba lah tadi ngobrol, terus saya nanya kan ayah punya mikirin apa yang memberatkan? Nggak ada. Ayah pengen apa dong? Nggak ada. Gitu. Jadi saya sih bingung gitu. Oke, saya udah berusaha untuk memperlihatkan saya sehat dan saya sehat gitu. Tapi itu juga kayaknya masih kurang gitu. Saya berusaha untuk space buat ayah saya buat cerita apa dan itu pun enggak gitu. Jadi kita tuh yang paling diam-diaman ngelihat kucing gitu. Nah, saya nggak tahu. Saya nanya apa yang benar dari sini ya. Apa yang saya bisa jadi energi untuk ayah saya selain ya udah saya terima aja kediaman ayah gitu ya. Ketidakinginan apapun dari beliau gitu. Ayah saya bilang sama ayah kan, ya ayah masih hidup. Ayah coba enjoy deh. Apa yang bikin ayah enjoy? Gak tahu. Gitu. Ya. Iya sih, jadi kebingungan energi apa yang bisa saya menjadi itu untuk biar ayah saya tuh dia punya apa ya sedikit aja gitu api dalam hidupnya gitu. Oke.
Oke, yang pertama yang perlu disadari adalah kesadaran itu adalah mencintai tanpa syarat dengan mengizinkan orang yang ada di luar kita untuk mengambil keputusan apa yang dia mau. Jadi sampai Effie menerima dan be okay with this, you will function from finding solution. Karena kita tidak mencari solusi kan di sini, kita menjadi ruang. Nah, yang dimaksud dengan ruang itu adalah yang saya perceive energetically untuk saat ini, kamu duduk aja bareng sama bokap, berdua aja, nggak perlu ngomong, hanya duduk bareng dia aja. Coba nanti kamu sambil kamu terima semua apapun sensasi yang muncul, misalnya aku merasa belum menjadi anak yang berbakti karena belum ngapa-ngapain buat ayahku, itu yang kalau muncul tolong diakui keberadaannya, apapun itu tolong diterima. Karena itu tadi, self love versi kita adalah menerima sisi kita yang keren dan menerima sisi kita yang kita anggap kurang dari diri kita, itu tolong diakui. Nah, yang saya perceive energetically, ayah sedang memilih kondisi ini, karena beliau yang sedang memilih kondisi ini adalah memfasilitasi kita untuk menjadi ruang bagi beliau. Nanti ketika, karena kamu kan sedang mengajak kedamaian kan kepada ayahmu, ayah mari kita berkarya, tapi kamu melakukannya dari rasa panik dalam dirimu. Artinya di dalam dirimu tuh masih terjadi peperangan toh. Jadi ya oleh karena itu ya ayah akan bergerak dari vibrasi yang kamu pancarkan, yaitu love vibration. Karena sia-sia kita berbicara mengenai kedamaian tapi dalam dirimu masih ada takut dan peperangan. Oleh karena itu saranku duduk dulu, tenangkan dirimu, terima kontribusinya, sensasi yang muncul diakui. Nah, ketika kamu sudah merasa damai, kamu akan berbicara kepada ayahmu dari sisi kedamaian. Beliau akan terinspirasi. Karena tugas kita, karena healer versi kita yang ada di sini adalah menginspirasi orang lain untuk naik vibrasinya ke arah kita. Bukan vibrasinya Effie udah tinggi dan kamu melihat ayahmu dan kemudian panik. Panik itu apa? Panik critical mind yang menguasai. Someone-nya menjadi Effie. Akhirnya Anda lupa kalau Anda adalah infinite being. Kamu setara dengan ayahmu vibrasinya, akhirnya dua-duanya panik kan, bingung. Jadi kalau kamu bisa menyadari bahwa kontribusi ayah memilih untuk seperti ini apa dan sebagainya apa, dan kamu menjadi ruang bagi beliau, izinkan beliau yang memilih untuk naik selevel sama Effie. Jadi cinta tanpa syarat versi kesadaran adalah mengizinkan orang lain mengambil keputusan yang dia mau putuskan. Dan kalau masih berfungsi dari anak dan ayah memang seperti ini. Sampai mengingatkan Effie untuk berfungsi, aku tuh bukan anaknya ayahku, aku adalah infinite being. Karena penderitaan, sekali lagi, kalau masih memegang label, kalau kamu adalah Effie, kalau kamu adalah Rahmat, kalau saya adalah Rahmat, dan sebagainya, itu pasti penderitaan, karena udah satu paket itu. Tapi ketika kamu kembali menjadi infinite being, kamu akan lebih clear dalam melihat how you respond about this condition. Jadi yang waktu itu yang saya sadari, iya sih Pak, saya agak sedikit panik karena kan saya lihat gitu ayah tuh nafasnya tuh kayak pendek-pendek gitu kan. Terus udah gitu ya saya coba sosok jadi healer gitu, sih energi gitu kan. Oke. Itu benar atau enggak gitu. Tapi saya ngerasa nafasnya udah agak membaik. Tapi ketika saya lepas, ayah balik lagi seperti itu. Dan puncaknya gitu ya, ketika diam-diaman itu yang saya ingat banget omongan Bapak gitu. Banyak sekali orang yang nggak bisa nerima rasa diam itu gitu. Jadi kayak harus ngomong. Iya gitu. Ini apa ya ini saya udah harus pulang, dan apa yang bisa saya gali dari ayah gitu untuk saya bawa pulang, untuk saya bawa kesadarannya gitu. Tapi ya nggak ada ya, itu mungkin ya saya tuh nggak benar-benar jadi space ya, karena memegang label bahwa saya anak dan saya harus berbakti dan saya harus melakukan segala cara agar ayah saya semangat hidup gitu. Ya, dan ini untuk semua ya, kesadarannya bahwa kita tidak bisa memaksakan orang, karena seberapapun usaha kita untuk membahagiakan orang lain, kalau orang itu belum memilih bahagia, kecenderungan kita sendiri yang menderita semakin besar. Oleh karena itu, benar kata Lia tadi, tolong bahagiakan dirimu. Kamu misalnya mau ketemu ayah nanti sore, besok sore misalnya,
paginya kamu doing the works gitu, kamu meditasi, kamu journaling, kamu bersih-bersih rumah, beres-beres taman dan sebagainya, yang membuat space kamu semakin besar sehingga kamu bisa menjadi ruang yang seutuhnya buat ayahmu, apapun yang ayahmu mau pilih saat itu. Gitu. Oke, iya sih Pak, saya jadi cuman prepare-nya adalah saya sehat udah, tapi saya bukan prepare untuk saya happy gitu, saya enjoy enggak sih, tapi saya cuman ingatnya saya harus sehat gitu, udah. Oke Pak, makasih banget ya Pak. Sami-sami. Dan kita berkembang bersama, tidak lagi mengejar kebahagiaan tapi lebih kepada rasa damai. Karena kebahagiaan itu yang di luar harus beres dulu biasanya, masih ada transaksional. Tapi ketika kita bergerak dari damai, apapun yang kejadiannya, kita akan damai. Ada ayah sedang memilih untuk tidak tidak kreatif dan produktif, kita juga bahagia, tapi ayah juga lagi happy saat itu, ya kita damai aja. Jadi gak ada sebab akibat. Kita akan siap menerima semua kondisi dengan seutuhnya. Until you okay with that, semesta akan terus membuat kita seperti terombang-ambing sampai kita benar-benar oke dengan kondisi itu. Karena cara termudah untuk mengubah kondisi yang ada di luar, yaitu rubah dulu peperangan yang ada di dalam. Oke, ada lagi? Belum? Oke. Ya, silakan. Mungkin ini ya, saya cuma mau sharing dikit aja. Ya. Kebetulan saya juga punya ibu yang udah sepuh, yang udah 80. Semalam baru ulang tahun, 81 umurnya. Yang namanya orang tua ya, karena ada rasa takut kehilangan gitu. Nah, jadi yang saya lakukan adalah melepaskan diri dari rasa takut itu dan mengerikan gitu ya, kalau dibilangnya. Saya kayak yang menyadari bahwa yang namanya orang hidup itu pasti mati. Oh, nice. Oke. Ya ada jumpa, ada pisah gitu kan. Oh, oke. Bukan sedang belajar ya. Saya sekarang udah mempersiapkan diri bahwa kalau itu terjadi, itu memang pasti akan terjadi dan itu harus terjadi gitu. Jadi saya melepaskan kemelekatan itu bahwa ibu saya tidak mungkin selama-lamanya bersama saya gitu. Jadi di sekarang ini saya udah yang kayak oke, I'm ready apapun itu. Nice. Ya sudah gitu. Saya nggak akan, aduh saya kok begini, saya kok begitu, kenapa ibu saya begini, kenapa ibu saya begitu. Saya udah nggak seperti itu lagi. Nah itu bikin saya jadi lebih ringan. Seru. Ini relate banget ya, mungkin yang nggak saya sadari adalah kemelekatan itu ya Mbak. Jadi aku malah udah rasa takut gitu ketika kenapa udah nggak ada api kehidupan gitu ya. Saya ya benar Pak ya, saya nggak jujur gitu Mbak Lia. Makasih banget bos, saya takut kehilangan. Dan tolong diakui keberadaan rasa takut itu ya. Berat ya baik banget. Ya. Sampai kamu menerima rasa takut itu, kamu akan masih berperang dalam diri. Tapi seperti kata Liana tadi, kemelekatan itu kan hancur ketika kita mengakui juga. Bukan sok berani ya, tapi aku lagi takut nih kehilangan ibuku. Terima kasih karena rasa ini sudah hadir. Kamu bisa bersamaku selama yang kamu mau. Pak Sam, silakan Pak. Oh iya, malam Pak Rahmat dan semuanya. Tadi menarik. Kemarin saya mendampingi agen properti untuk ketemu dengan beberapa klien yang mau menyewa apartemen kan. Nah, menariknya apartemen yang mau disewa, yang disurvei, bukan yang mau disewa, yang mau disurvei itu adalah salah satu apartemen yang saya pakai untuk praktek kan. Sempet panik dong. Terus aduh, ini mau dipakai, Mbak. Oke deh. Oke, thank you lah. Waktu diperkenalkan dengan kliennya, oh ini ownernya, oke, thank you. Saya terima judgement-nya. Oke, saya bukakan tempatnya karena saya dimintain tolong sama ownernya untuk dampingi mereka kan. Iya, ini yang menarik akhirnya. Dan tadi saya ngobrol sore,
awalnya saya takut. Tapi saya sadari, saya ngobrol tadi sama ownernya. Sis, semoga cepat laku ya apartemennya. Oh, santai, tenang aja. Kan ada dirimu. Terus. Ya, poinnya adalah apapun kondisinya, saya melihatnya, oh iya, ketika mungkin ini nanti akan disewa dengan yang lain, jadi saya akan digantikan dengan tempat yang lebih baik lagi. Yep. Makanya tadi saya langsung ngobrol sama ownernya. Terus udah dekat sekali ya, jadi agak-agak santai sih. Seru. Oke deh, saya terima. Umpamanya laku atau tidak, ya itu tidak berpengaruh apapun sih. Ya. Akhirnya, oh ya, ada possibility yang lain yang bisa tak ambil ya. Saya bisa di mana saja setelahnya, ya semesta udah nyediain sih. Ya, sesuai dan cocok dengan saya. Itu aja sih, Pak. Thank you, Pak Sam. Wow. Suffering is a condition when we not okay with what is ya. Jadi penderitaan itu hanya akan terjadi ketika kita tidak bisa oke dengan apapun yang sedang semesta lempar ke kita hari itu. Kalau Anda perceive energy trigger kita awal Pak Sam cerita, mungkin energi ya contracted, tapi ketika dia bilang disewa atau dijual atau terbeli atau tidak pun aku oke dengan itu, Anda mungkin perceive space-nya membesar ya, karena kita banyak berasumsi kalau kondisi yang kita punya sekarang udah tepat. Karena sudah tepat, ya kita takut kehilangan. Tapi siapa sih yang bilang kalau kita ini sudah tepat adalah otak kritis kita. Karena dengan hal-hal yang pernah kita lihat, dengar, dan rasakan, kita jadikan sebuah asumsi kalau ini udah benar. Nah inilah yang terjadi di orang-orang yang mungkin jatuh saat pandemi kemarin. Dan orang-orang yang malah berkembang di saat pandemi, ya mereka menyadari yang aku bisa kontrol adalah responku. Aku nggak akan bisa mengontrol peristiwa karena itu adalah semesta yang bawa. Nah semesta yang bawa dan sifatnya tidak terbatas. Oleh karena itu sering-seringlah kita juga berfungsi dari ketidakterbatasan kita, yaitu infinite being. Itu kenapa saya bilang Rosita cepet banget ngertinya. Karena itu tadi dia merasa, ternyata I need to be right. So this is the kind problem that I having with my boss kan. Ya karena masih berfungsi dari Rosita, tapi ketika dia berfungsi dari infinite being, dia akan melihat ternyata ini bukan masalah ya. Jadi kalau bosku mau ngapa-ngapain, aku akan bisa lihat dari sisi yang ternyata bosku tuh ada luka batin, ada luka di masa kecil yang kurang divalidasi sama orang tuanya. Jadi apapun yang sedang dia jual hari itu gue beli dengan pendekatan validasi. Bos, terima kasih ya bos, aku bisa seperti ini karena dirimu sejauh ini. Walaupun batin Anda menolak, enggak lah gue yang bekerja keras, tapi yang dibutuhkan oleh bos saat itu adalah validasi, dan Rosita bersedia berikan karena Rosita berfungsi dari infinite being dan infinite being berfungsi dari what works for me at this moment. Semuanya akan cepat berubah. Terima kasih Pak Sam. Thank you sudah mengingatkan kita untuk selalu berfungsi dari question dan infinite being yang bergerak dari receiving tadi. Seru. Ada lagi? Belum? Oke. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya malam ini. Pesan saya, sampai Anda menerima dengan tangan terbuka orang-orang yang menyebalkan yang ada di sekeliling kita, karena hadirnya mereka adalah untuk memfasilitasi kita, lebih tepatnya untuk meng-acknowledge semua sisi yang kita anggap kurang baik, apalagi orang-orang yang mungkin background agamanya kuat, yang mungkin lagi sebel, misalnya sebel sama ibunya, ada sensasi itu, dan bilang, kita sebagai anak gak boleh loh sebel sama ibunya. Yang terjadi adalah kecenderungan kita semakin sebel sama ibu kita semakin besar. Tapi ketika sensasi sebel itu muncul dan kita akui keberadaannya, akhirnya kita akan bisa menerima kehadiran ibu kita tanpa sensasi sebel itu muncul. Karena orang-orang yang menyebalkan hadir di kehidupan kita, tugasnya hanya memfasilitasi kita untuk terbebaskan dari penjara. Karena orang itu sedang mewakili penjara dalam tubuh kita. Bos yang menyebalkan, ibu yang menyebalkan, pasangan yang menyebalkan. So, tolong saya thank you dengan keberadaan mereka, peluk, dan tanya, can I be okay with this? Apa sih yang benar dari kondisi yang belum saya sadari? Oke, sampai ketemu di kesadaran-kesadaran berikutnya. Keep having fun.